Sebelum kita lanjut, ayo like, subscribe, dan share ke teman-teman sebanyak mungkin supaya menjadi berkat dan saudara dapat mengikuti untuk seri-seri pengajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam sesi pembahasan kita tentang pekerjaan Roh Kudus. Kita sudah membahas tentang baptisan Roh Kudus yang terjadi pertama kali di Loteng Yerusalem di hari Pentakosta. Apakah sejak hari itu tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi lagi? Marilah kita pelajari firman Allah tentang hal ini. Baptisan Roh Kudus setelah hari Pentakosta. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada yang berpendapat bahwa baptisan Roh Kudus hanya terjadi di hari Pentakosta sebagai penggenapan janji Bapa dan tidak akan terjadi lagi. Maka marilah kita perhatikan ketika Rasul Petrus oleh kehendak Roh Kudus melayani keluarga Kornelius yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 10. Baptisan Roh Kudus atas keluarga Kornelius. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1-48. Dalam penjelasan dan jawaban Petrus kepada orang-orang dari golongan yang bersunat, yang berselisih pendapat dengannya, ia menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak bersunat atau orang kafir, yaitu keluarga Kornelius antara lain, telah diterima oleh Tuhan dan diselamatkan dengan membaptis mereka dengan Roh Kudus sama seperti kita. Tertulis dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 15-16. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-14-46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 14-46, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Hal yang sama juga disampaikan Rasul Petrus saat terjadi persidangan para rasul di Yerusalem untuk menyelesaikan silang pendapat tentang harus disunat atau tidak. Dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 7 dan 8, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengeruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita." Tetapi ada juga yang menafsirkan dan berpendapat bahwa jawaban Petrus tersebut tidak sedang menganjurkan gereja yang ada kemudian untuk menerima baptisan Roh Kudus, karena ia membicarakan apa yang telah terjadi dalam sejarah, yaitu di hari Pentakosta yang tidak pernah akan terulang kembali. Tetapi pendapat penafsir tersebut sangat aneh dan lucu, karena ia lupa kalau baptisan Roh Kudus yang terjadi dan dialami keluarga Kornelius, yang menurutnya tidak akan pernah terjadi lagi, justru adalah yang terjadi beberapa waktu kemudian setelah hari pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu. Demikian juga yang terjadi kepada orang-orang Samaria, Paulus dan 12 murid Apolos di Efesus yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 8, pasal 9, dan pasal 19. Baptisan Roh Kudus atas orang-orang di kota Samaria. Kisah Rasul pasal 8 ayat 4-25. Melalui pelayanan dan penginjilan Filipus, kota Samaria mengalami perubahan dramatis, di mana orang-orang di kota itu percaya, menerima Yesus dan dibaptiskan dalam air, termasuk Simon si tukang sihir yang sebelumnya sangat mempengaruhi kota itu dengan sihirnya. Tapi ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa kota Samaria telah menerima firman Allah dan dibaptiskan dalam air,
Maka para rasul pun mengutus Rasul Petrus dan Yohanes ke kota Samaria dengan maksud agar orang-orang Samaria yang sudah percaya dan dibaptiskan dalam air dapat menerima Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kisah Rasul 8 ayat 14-17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah, pertama, bukankah orang-orang Samaria sudah percaya dan menerima Yesus, bahkan sudah dibaptis air? Artinya, sesungguhnya mereka itu sudah ada Roh Kudus yang memungkinkan mereka dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Pertanyaannya adalah, mengapa rasul-rasul di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes supaya orang-orang Samaria menerima Roh Kudus? Roh Kudus yang mana lagi yang mereka belum terima dan supaya mereka terima? Roh Kudus yang harus mereka terima adalah baptisan Roh Kudus. Memang kata baptisan Roh Kudus tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi dari apa yang terjadi sangat menjelaskan akan hal baptisan Roh Kudus itu. Jelaslah bahwa Roh Kudus sudah ada dalam semua orang Kristen atau orang yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi Tuhan rindu dan berkenan apabila kemudian membuka hati untuk menerima baptisan Roh Kudus. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan orang-orang Samaria yang menerima Roh Kudus adalah, ternyata tidak disebutkan bahwa orang-orang Samaria berkata-kata dalam bahasa roh saat Roh Kudus turun atas mereka, atau saat mereka menerima baptisan Roh Kudus. Dan inilah yang menjadi dasar referensi bagi mereka yang berpendapat bahwa menerima Roh Kudus tidak harus dan tidak mutlak harus berbahasa roh. Lagi-lagi tidak tercatat secara eksplisit. Tetapi perhatikanlah apa yang terjadi saat itu. Dalam Kisah Rasul 8 ayat 18 dan 19 berkata, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Bandingkan saat Roh Kudus turun dan diterima oleh keluarga Kornelius, yang tercatat dalam Kisah 10 ayat 44-46, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Perhatikanlah, ketika orang-orang Samaria menerima Roh Kudus saat Rasul Petrus dan Yohanes berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka, maka dipastikan ada sesuatu yang terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dapat dilihat oleh Simon tukang sihir itu. Dalam keheranan dan ketertarikannya, ia pun menawarkan uang supaya mendapatkan kuasa itu, sehingga ketika ia pun menumpangkan tangan atas seseorang, orang itu pun menerima Roh Kudus juga. Dan perhatikanlah, ketika keluarga Kornelius menerima Roh Kudus, semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar bahwa orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi, kita sangat yakin bahwa orang-orang Samaria pun pasti berkata-kata dalam bahasa roh. Baptisan Roh Kudus atas Saulus menjadi Paulus. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1-19. Dalam perjalanan menuju ke Damsik untuk melampiaskan kebenciannya terhadap orang-orang percaya, ia pun ditangkap oleh Tuhan dengan cara yang sangat khusus. Ketika ia berada di kota Damsik dalam keadaan buta,
Tuhan pun mengutus Ananias untuk berdoa bagi Saulus, dan ia pun melihat lagi dan dibaptis Roh Kudus. Kisah Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Walaupun tidak juga disebutkan secara eksplisit, kalau Paulus berkata-kata dalam bahasa roh saat penuh dengan Roh Kudus, tetapi dipastikan bahwa Paulus pun berbahasa roh. Karena itulah yang ditegaskannya kepada jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus 14 ayat 18 ia berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua." Baptisan Roh Kudus atas 12 murid Tuhan di Efesus. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Di kota Efesus, Rasul Paulus mengunjungi jemaat Tuhan yang kecil, yang hanya 12 orang, yang dikenal sebagai murid Apolos. Dalam khotbahnya, ia bertanya kepada murid-murid Tuhan tersebut, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Setelah Paulus menyampaikan firman Tuhan, mereka pun percaya dan memberi diri mereka untuk dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian, Paulus berdoa dengan menumpangkan tangan atas mereka. Maka turunlah Roh Kudus atas mereka, dan mereka pun berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Baptisan Roh Kudus bagi semua orang percaya di masa kini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39. Pembaptisan Roh Kudus bagi keluarga Cornelius, orang-orang di kota Samaria, Paulus, dan 12 murid Tuhan di Efesus yang terjadi setelah beberapa waktu kemudian dari pembaptisan Roh Kudus di hari Pentakosta, membuktikan bahwa pembaptisan Roh Kudus tidaklah berakhir di hari Pentakosta yang tercatat dalam Kisah 2 itu. Karena janji Tuhan tentang pencurahan dan pembaptisan Roh Kudus bukan saja untuk para murid dan orang-orang percaya di masa itu, tetapi janji Tuhan bagi semua orang yang dipanggil untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di sepanjang masa. Tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Saudaraku yang terkasih, kita sedang ada dan hidup di zaman di mana Allah sedang bekerja dan menyatakan segala eksistensinya di dalam dan melalui Roh Kudus. Sekaranglah masa dan saatnya. Roh Kudus laksana air yang keluar dari bait Allah, yang bukan lagi sebatas mata kaki, lutut dan pinggang, tetapi telah menjadi sungai besar yang tidak bisa diseberangi, tetapi bisa untuk berenang. Tercatat dalam Yeskiel 47 ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Banyak orang Kristen yang termakan pengajaran dan khotbah-khotbah yang menakut-nakuti dan membingungkan, bahkan menyesatkan. Antara lain, awas sesat, palsu, baptisan roh hanya terjadi di loteng Yerusalem, bahasa roh yang sekarang sudah palsu, dan sebagainya. Setan iblis adalah biang kerok dari segala pemalsuan. Tetapi Allah Bapa kita sangat baik, yang akan memberikan Roh Kudus kepada anak-anaknya yang merindukannya dan meminta kepadanya. Karena tercatat dalam Lukas 11 ayat 13, "Jika kamu yang jahat tahu bagaimana memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang meminta kepadanya." Amin. Puji Tuhan. Biarlah pengajaran firman Allah yang kita dengar dan terima hari ini membawa kita semakin lagi mengerti perihal baptisan Roh Kudus. Kita akan lanjutkan lagi dalam pembahasan berikutnya. Tuhan memberkati.